Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah BPJS yang nonaktif. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, ratusan pasien gagal ginjal tak bisa cuci darah akibat status BPJS penerima bantuan iuran atau PBI nonaktif. Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme penonaktifan kepesertaan tersebut? Selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Garis Batas berikut ini. Ratusan pasien gagal ginjal dari berbagai daerah terancam nyawanya lantaran tidak bisa melakukan cuci darah. Status BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI mereka mendadak nonaktif. Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. BPJS Kesehatan menegaskan kebijakan ini bukan keputusan sepihak, melainkan tindak lanjut dari surat keputusan Menteri Sosial. Dirut BPJS Kesehatan menyebut penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan ground check kondisi keluarga penerima bantuan. Seseorang itu masih memenuhi syarat PBI dan sebagai peserta PBI atau sudah tidak memenuhi syarat, nah itu kan yang melakukan Kementerian Sosial. Jadi berbasis pada SK keputusan surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 itu berlaku mulai 1 Februari 2026 diperbarui data PBI itu gitu. Nah, itu dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta BPI itu tepat sasaran gitu maksudnya. 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87.000 lebih diantaranya melakukan reaktivasi dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi untuk alokasi gitu ya, biar tepat sasaran ternyata tadi banyak yang akhirnya jadi nonaktif dan yang nggak mengaktifkan kembali itu akhirnya BPJS-nya nggak bisa digunakan gitu kan. Ya itu harus lebih detail lagi gitu kalau masalah kayak gini ya. Putusan misalnya ada keputusan nih, benar disosialisasi gitu biar orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang harusnya mendapatkan bantuan tadi itu bisa benar-benar terbantu. Jangan sampai tiba-tiba nggak tahu informasi seperti ini terus tidak mengaktifkan, akhirnya ketika mau berobat gitu itu nggak bisa digunakan PBI-nya ya. Jadi harus ada komunikasi yang jelas nih antara pemerintah dan masyarakat ketika membuat suatu kebijakan yang baru gitu ya. Jawa Timur, dampak kebijakan ini langsung terasa. Sebanyak 33.000 peserta dinonaktifkan. Pasien BPJS PBI yang sakit kronis dan cuci darah terpaksa beralih ke BPJS Mandiri karena kondisinya mendesak dan lebih mudah pengurusannya dibandingkan mengaktifkan kembali BPJS PBI nasional. Dan salah satu jalannya penyelesaian adalah beralih dari PBI itu ke BPJS Mandiri, otomatis yang kepesertaan PBI itu jadi BPJS Mandiri. Karena itu adalah salah satu proses yang paling cepat untuk mendapatkan pelayanan. Namun terjadi penambahan. Sekitar 35.000 peserta baru PBI Kesehatan di Ponorogo pada tahun 2026. Dengan demikian, total peserta PBI Kesehatan di Ponorogo saat ini mencapai sekitar 349.000 jiwa. Ada penggantinya kurang lebih 35.000 orang yang masuk ke peserta baru sebagai penerima PBI. Kenapa? Karena dia ada di desa 1-5 yang selama ini belum tercover oleh PBI pusat. Kebingungan juga dirasakan keluarga pasien. Ketika anggota keluarga mereka sakit,
PBI nonaktif membuat situasi semakin sulit. Aktifnya 2018. 2018. Terus nggak aktifnya 2026. 2026. Itu sudah nggak bisa dipakai. Itu alasannya kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada konfirmasi. Terus hari Rabu saya masih bisa pakai cuci. Hari Sabtu sudah nggak bisa. Terus Mas, saya disuruh ke kantor BPJS. Terus dari BPJS saya kalau mau cepat, kalau darurat itu harus bikin mandiri. Jadi emang gara-gara mungkin komunikasi yang kurang, akhirnya yang nggak tahu gitu, yang harusnya mendaftarkan ulang atau mengaktifasi PBI-nya gitu ya, akhirnya tidak diaktifasi, dan ketika mau dipakai ya nggak bisa gara-gara sudah dinonaktifkan oleh pemerintah. Dan ini yang harus jadi evaluasi juga, bagaimana cara menyampaikannya gitu. Misalnya suatu kebijakan gitu, kebijakannya itu bagaimana supaya si masyarakat tuh tahu juga bagaimana cara menanggapi kebijakan tersebut gitu. Jangan tiba-tiba nonaktif tapi masyarakat yang nggak tahu cara mengaktifkan si PBI-nya gitu. Jadi kan yang membutuhkan jadi nggak bisa make gitu. Itu juga jadi evaluasi ya. Dokter spesialis cuci darah di Jakarta mengungkapkan bahwa meskipun saat ini pasien PBI di kliniknya masih aktif, namun potensi penonaktifan akan sangat berdampak fatal. Yang darurat. Menurutnya, ya. pasien kelas PBI secara ekonomi tidak akan sanggup jika harus beralih menjadi peserta mandiri dan membayar iuran bulanan. Sehingga solusi pengganti sementara adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Di klinik ini ada pasien yang PBI, tapi sementara ini sih masih aktif sih Pak. Belum tahu kalau seandainya mereka nanti kena penonaktifan untuk BPJS-nya. Menurut saya sih memang perlu dipertimbangkan untuk penonaktifan yang PBI itu. Kalau dilihat dari mereka yang memang tidak mampu ya, karena cukup berat kalau mereka harus mengeluarkan biaya dengan membayar iuran BPJS. Jadi kasihan juga dari dokternya atau dari bagian rumah sakitnya juga kan, dia kan bisnis juga ya, harus mendapatkan kayak harus gaji karyawan, harus ada biaya operasional dan sebagainya gitu. Jadi harus ada yang membayari gitu. Kalau misalnya semuanya gratis itu nggak bisa, gara-gara ya nanti bakal bangkrut. Kalau udah bangkrut ya rumah sakitnya tutup. Nah makanya harus bekerja sama pemerintah nih, bagaimana caranya supaya si rumah sakitnya ini masih bisa beroperasi dan melayani orang-orang yang tidak mampu seperti ini gitu ya, biar nggak ada yang tertinggal gitu. Kasihan juga dokter kan punya kode etik untuk menyelamatkan nyawa gitu, tapi mereka ketika mau menyelamatkan nyawa nggak bisa gara-gara tertutup masalah biaya, kan kasihan banget gitu ya. Jadi antara hati nurani sama masalah bisnis gitu, masalah ekonomi itu. Kalau misalnya pemerintah bisa mengintervensi ya bagus gitu, tapi kalau misalnya masalah seperti ini itu jadi dilema juga ya buat si perawatnya atau si dokternya yang mau merawat atau mau menyelamatkan tapi terkendala masalah ekonomi ya, kasihan juga tuh ya. Meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan menyiapkan mekanisme darurat untuk aktivasi ulang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi penerima yang merupakan penderita penyakit kronis. Ini bukan sekedar masalah administratif, tetapi bagi banyak sekali pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, mendapatkan layanan kesehatan dalam bentuk cuci darah adalah hal yang berkaitan dengan hidup mati mereka. Sehingga ketika hal ini bisa terjadi, maka negara sudah lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Saya menolak keras kebijakan ini. Apapun alasannya, kebijakan ini atau akibat dari kebijakan ini tidak bisa dibenarkan. Harus segera mencari solusi agar seluruh pasien yang sudah dinonaktifkan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan segera sesuai dengan kebutuhan ya. Ya kalau misalnya kayak gini mungkin harusnya dari pemerintah tuh ngasih tenggat waktu gitu ya, atau nggak menginformasikan dari rumah sakitnya nih, kan rumah sakit punya data nih siapa aja yang bakal nonaktif ataupun bakal aktif gitu kan, itu bisa diinformasikan langsung gitu. Oh ini bakal
masa berlakunya bakal sampai bulan ini atau misalnya sampai tanggal ini. Nah, itu bisa langsung diinformasikan kepada pasien sehingga pasien itu bisa bersiap-siap. Oh, jadi masalah PBI ini itu berlakunya mungkin sampai tanggal gini, berarti harus siap-siap, harus diperbarui atau mungkin harus diaktifkan. Nah, gitu kan. Jadi si pasiennya tahu cara menanggapi suatu kebijakan yang baru dari pemerintah. Itu jangan tiba-tiba dari pemerintah ngomong, "Oh, ini ada kebijakan begini 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 yang masalah PBI-nya langsung dinonaktifkan." Gitu. Itu kan menjadi kebingungan bagi yang masyarakat yang tidak tahu akan informasi seperti itu. Harusnya kayak kerjasama dulu nih pemerintah, kasih informasi ke rumah sakit, nanti rumah sakit juga menginformasikan kepada para pasien tadi gitu. Misalnya dia tahu gitu ya. Jadi kan soalnya si rumah sakit ini kan langsung berhubungan sama si pasien atau enggak dari keluarganya lah gitu. Jadi nanti keluarga itu bisa ngurus gitu. Nah, ketika udah ngurus kan nggak usah kejadian seperti ini. Ya, jadi ya yang kisah lama lah, kayak misalnya pemerintah punya kebijakan tapi karena komunikasinya kurang, masyarakat yang harus menerima akibatnya. Apalagi khususnya nih ya, masyarakat yang tidak mampu dan mempunyai penyakit-penyakit yang sangat kritis yang berhubung dengan waktu. Masa gara-gara ngurus administrasi nyawa bisa melayang, kan itu kan menjadi kelalaian yang sangat fatal gitu, yang harusnya bisa dicegah gitu ya, tapi gara-gara kelalaian tadi ya nyawa bisa melayang gitu. Itu menjadi masalah yang harus kita benarkan atau selesaikan gitu, jangan sampai masalah seperti itu terulang kembali ya. Pembaruan data memang penting agar bantuan tepat sasaran. Nah, itu ya. Namun di sisi lain, negara dituntut memastikan tidak ada nyawa yang dikorbankan karena persoalan administrasi. Kebijakan publik, terutama di sektor kesehatan, dituntut lebih selektif dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Jadi kayak mungkin tujuan pemerintah tuh baik ya, supaya si PBI ini tuh benar-benar tepat saran, yang membutuhkan mereka mendapatkan uang dari pemerintah gitu ya, dari misalnya dari pajak dan sebagainya untuk masalah kesehatan mereka. Tapi kalau misalnya cara untuk penyampaian yang nggak tepat ya akhirnya menjadi kebingungan dan yang harus dikorbankan di sini adalah orang-orang yang tadi, yang sakit tadi gitu, yang membutuhkan bantuan tersebut. Apalagi ketika mereka yang nggak mampu gitu ya, jadi mereka nggak punya dana untuk biayain BPJS-nya, tapi mereka juga nggak punya pilihan gara-gara ya kritis gitu. Kalau mereka menunda ya nanti nyawa dari keluarga mereka, orang yang mereka sayangi itu bisa melayang. Jadi benar kasihan juga ya posisi di masyarakat ini yang misalnya mengalami sakit kritis dan tiba-tiba harus menghadapi penonaktifan dari PBI-nya. Ya mungkin ya itu yang tadi mungkin bisa kita pelajari dari berita ini tentang masalah BPJS yang tidak aktif gitu ya. Nah, mungkin ya kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.